Katanya Singapura dan Malaysia ketar-ketir Konoha stop ekspor gas, padahal Konoha yang ketar-ketir. Dia langan ke lelah lalu di si kodek. Tiran bayar ini tahu. Arak lelah tutup lagi. Bayar ini bayar. Ni sahabat, nak rayak musim-musim boh ni. Okey, habis munjul habis. Penyelamat mari. Kita masuk situ. Ni, penyelamat kita mari ni. Semuanya kita pangkas, bukan hanya nikel, batu bara pun kita pangkas. Kenapa? Karena kita akan mengatur supply and demand. Hari ini Breaking news, ternyata Indonesia masih impor listrik dari Malaysia. Pemerintah kini memperpanjang kontrak pasokan listrik sebesar 200 megawatt dari perusahaan Sarawak Energy Berhad. Katanya Singapura dan Malaysia ketar-ketir Konoha stop ekspor gas, padahal Konoha yang ketar-ketir jika Singapura dan Malaysia stop ekspor BBM ke Konoha. Betul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Malaysia katanya ketar-ketir apabila Indonesia stop ekspor batu bara dan juga stop ekspor gas katanya para sahabat. Bukannya nggak kebalik, bukannya Indonesia yang masih impor listrik dari Malaysia para sahabat. Dan Indonesia kena karmanya karena yang mengatakan Malaysia dan Singapura ketar-ketir apabila Indonesia menyetop ekspor gas macam itu. Buktinya dekat Indonesia yang kewalahan tidak bisa mengatasi rakyatnya sendiri. Adanya banyak oknum-oknum dekat Indonesia para sahabat. Meskipun berlimpah kekayaan yang ada dekat Indonesia, gas, minyak macam itu, tidak ada gunanya kalau korupsi tetap merajalela macam itu para sahabat. Dekat Indonesia bukan setakat pejabatnya, bukan setakat para menteri-menteri yang korupsi macam itu. Para pengelola ataupun pengusaha banyak yang mengambil gas subsidi dan dimasukkan ke gas yang non subsidi agar mendapatkan keuntungan yang banyak. Makanya dekat Indonesia gas tabung yang 3 kilo gas melon itu para sahabat langka macam itu. Mas Farhan yang balik kemarin itu pun cari gas yang habis bulan puasa itu, yang Ramadan itu sudah habis, lepas itu hari raya. Mas Farhan keliling sampai ke runcit-runcit itu cari gas itu para sahabat. Masya Allah, gak ada para sahabat. Sampai sekarang itu tetap berlaku di sebagian daerah para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan? Seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Katanya Singapura dan Malaysia ketar-ketir Konoha stop ekspor gas, padahal Konoha yang ketar-ketir jika Singapura dan Malaysia stop ekspor BBM dari Konoha. Aku tertarik dengan pertanyaan ini. Aku kupas sedikit mengapa Indonesia masih mengimpor bensin dari Singapura. Padahal kita tahu sendiri Indonesia termasuk pengeluar minyak mentah terbesar di Asia. Sebenarnya Singapura bukan pengeluar minyak mentah, tetapi tepat boleh jual bensin ke Indonesia karena ia adalah pusat penapisan perdagangan minyak terbesar di Asia. Walaupun tiada sumber minyak mentah sendiri, Singapura beli minyak mentah dari Timur Tengah, Afrika termasuk juga dari Indonesia sendiri. Ditapis di kilang besar jadi bensin atau petrol, diesel juga, dijual semula ke negara lain termasuk Indonesia. Jadi Singapura adalah middleman dan processor. Sebab tu Singapura tak ada minyak tapi jadi pemain besar minyak dunia. Ramai persoalkan kenapa negara pengeluar minyak seperti Indonesia masih impor bensin dari negara luar. Jawapannya Indonesia banyak minyak mentah tetapi kurang kapasiti penapisan. Jadi Indonesia ekspor minyak mentah, impor balik dalam bentuk bensin yang pastinya harganya lebih mahal. Selesai saling memaafkan, rakyat kembali dihadapkan pada kenyataan. Tersangka bensin susah.
Yang katanya Malaysia dan Singapura yang ketar ketir. Mana? Kailangan ke lelah-lalu di si Kodet. Kenapa kamu, Pak? Arak, lelah tutup lagi. Boya, ini bayar arak. Ada petelar, bayar Godek, kege, seni. Dari tadi Kamu lah, lelah, karena lu ngeliat lama sistem, Godek. Pemkap bantah LPG 3 kilo langgam, warga Tuban justru harus mencari sampai ke Lamongan. Mencari gas LPG. Betul, kemarin aku juga kayak gitu, Mas. Mungkin beberapa minggu depan kita nggak akan punya cukup gas untuk memasak lagi karena LPG akan mahal seperti emas. Kita juga mungkin nggak akan punya cukup fertilizer pupuk untuk pertanian lagi. Makanan pasti akan mahal juga. Ini solusinya. Kita ambil gas dari kotoran sapi dan kompos di rumah. Kalau kalian tinggal di kampung, kalian bisa membuat ini di rumah sendiri loh. Ya guys, kalau kita mulai sekarang, kita siap untuk bulan Mei dan Juni. Rumahnya bagus mewah tapi aku sapok sama gas melonnya. Sabar. Kalian pada sapok ke sini, ya kan? Bahkan komentar tentang gas melon itu yang lebih menyakitkan juga ada orang setiap aku bikin konten masak-masak ada kali 50 orang yang sapok sama gas melon aku. Nih, kita buktiin sama-sama ke warung yang ada di kampung aku. Bi, ya gasping tak? Gasping. Saya gas hejo. Tahu kan? Tuh satu warung. Bi, nah gas kosong. Oh, cambalannya? Ya, tong gas hejo wae atuh yang gasping aja nama. Di mana? Itu aya gasping. Teh, Sudah we, da jalma bongkar ge loba make gas hejo. tuh warung. Ieu mah warung gede. Urang ka dieu neangan gasping. Erek mayar hutang sekalian erek nanyakeun gas uing teh. Ai dari gas loba kan itu. Rumah hejo hungkul anu melon hungkul. Anu ke rakyat miskin cina di dinya teh. Heuh uing teh loba nu ngabuli kudu ganti gasnya ku gasping. Di mana aya gasping ada di kampung bangsa kieu mah? Kudu usul heula ka Padedi hayang gasping mah kitu. Heueuh da. Percayaeun sidik di kampung mah eueuh gasping. Sabenerna mah teu aya. Hese di kampung mah. Tuh. Aya ge gas hejo, gas melon ieu mah. Sugan di korehan ge moal meunang nuping moal. Sugan atuh ieu warung gede make gas naon di dapur teh. Atuh gas kitu aya melon sarua. Nih, bapak-bapak yang nyari gas. Tuh bapak-bapak, bukan setakat ibu-ibu ya. Bapak-bapak pun disuruh sama ibu. Ini ada tapi kita nggak boleh beli Jika di ya. Malaysia Buat apa penjual ya? gas LPG Ya. memutar-mutar mencari pelanggan Ini untuk menjual kita gas. ada Betul. tapi kita nggak boleh beli Pak. Bagaimana Jika Malaysia Pak? lori yang mencari pelanggan. Lah terus ini buat apa Bu? Ini buat apa? Ya punya orang diapain? Dijual kan? Nggak apa-apa. Intinya Iya. udah punya orang. Punya orang. Antrian udah nggak usah pusing. Punya orang punya siapa Bu? Punya orang punya siapa? Kita mau beli Bu, masa dipersulit? Mau buat beli, apa? gak Mau buat dikasih. ibu timbun, bu Katanya timbun punya nih. orang katanya. Saya Nih. timbun, saya mau buat tidur. Oh, buat tidur ya. Iya, ya bagus, bagus. Ya, kita rakyat nyarinya kemana-mana. Kamu jangan jadi provokator. Kita bukan provokator ya Pak. Provokator katanya. Kita nyari udah Bukan muter-muter ya provokator Pak. itu Pak. Udah, Dibatasin gua tahu. Tapi jangan kayak gitu. Ini ditimbun-timbun gimana? Lu yang mikir. Kita Ini sahabat, nak rayak musim-musim boh ni. Okey, habis Malaysia musim dihantar habis. ke depan Selamat rumah. mari. Kita masuk TikTok. Ni, selamat kita mari ni. Okey, habis 3-4 hari dah. Tak ada nak masuk. Di Malaysia gas habis tak perlu beratur. Gas BP kita. Halo guys, apa kabar? Gue lagi Gas di jalan Malaysia alur nih. murah. Tuh, di jalan alur kan. Nah, gue lihat tetap gas harganya Rp26.60. 26.60 ringgit.
Nah, itu beratnya 14 kilo. 14 kilo. Nah, kalau LPG itu berapa ya, guys? 3 kilo, Pak. Lo bisa convert ke rupiah 26 ringgit tuh. 1 ringgitnya 3.600-an deh. Katakan Sekarang 4.000 dah, Pak. Nah, jadi berapa? 4.200, Mahalan mana gas Malaysia atau gas Indonesia? Lo komen di bawah. Kalian tahu nggak tabung gas kompor di Malaysia itu besar dan berat? Ini aku punya satu, aku kasih lihat kalian ya. Nah, Iya, ini nih. 14 kilo, Ini Pak. aku punya 14 kilo ya. Ada yang lagi gede itu 23 kilo. Sumpah ini berat banget. Tapi kelebihannya di sini, kalau kalian pakai kompor yang ada infrarednya kayak gini. Nah, itu jimat banget. Nah, ini ada dua. Satu bukan infrared ya, satu kayak biasa. Nah, ini ada dua, ini infrared. Kalau kalian pakai yang kompor kayak gini ya, tabung gasnya itu jimat banget. Kayak jimat setahun lah gitu ya penggunaannya. Bayangin Masa iya? cuman 14 kilo ya. Itu kalian sudah jimat dalam setahun penggunaannya. Nggak perlu nge-refill, nggak perlu beli-beli tabung gas. Cukup pakai kompor infrared kayak gue. Keren kan? Kalau kayak kita kan Keren, Bang. size yang lebih kecil itu adalah berapa kilo gitu kan. Nah, kalau di sini yang lebih kecil itu cuman 14 kilo. 14 kilo itu udah tahan 1 tahun. Semuanya kita pangkas. Indonesia Bukan Stop hanya nikel, Export, batu bara pun kita batubara media pangkas. Malaysia Kenapa? instruktur Karena kita akan mengatur supply and demand. Hari ini harga batu bara anjlok semua. Kenapa? Jumlah batu bara yang diperjualbelikan itu kan hanya kurang lebih sekitar 1,3 miliar ton. Di Indonesia sendiri menyuplai sekitar 500 sampai 600 juta ton, hampir 50%. Gimana harganya nggak jatuh? Jadi bayangkan kalau tiba-tiba saklar lampu di rumah kalian mati total, pabrik berhenti beroperasi, dan ekonomi satu negara lumpuh hanya karena keputusan satu orang di Jakarta. Ini bukan skenario film kiamat, tapi ini adalah realitas yang bikin para petinggi di Kuala Lumpur berkeringat dingin di tahun 2026 ini. Indonesia, sang raksasa energi dunia, baru saja menjatuhkan bom diplomatik. Produksi batu bara kita dipangkas habis-habisan. Keputusan ini bukan sekadar angka di atas kertas rencana kerja dan anggaran biaya. Ini adalah langkah berani yang bikin harga energi global berguncang. Dan yang paling terdampak, tetangga terdekat kita, Malaysia. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini aksi balas dendam politik? Ataukah Indonesia sedang menyiapkan senjata baru untuk mendominasi Asia Tenggara? Yang jelas, Wakil Perdana Menteri Malaysia sampai harus terbang buru-buru ke Jakarta untuk sebuah misi penyelamatan darurat. Tapi ada satu fakta tersembunyi di balik pertemuan tertutup ini yang nggak banyak dibahas media arus utama. Sesuatu yang bakal mengubah wajah ASEAN selamanya. Penasaran apa itu? Simak sampai habis karena peta kekuatan ekonomi kita baru saja berubah total. Oke, kita masuk ke masalah intinya. Di tahun 2026 ini, pemerintah Indonesia resmi menetapkan target produksi batubara nasional hanya di kisaran 600 juta ton. Kedengarannya masih banyak ya, tapi buat pasar global, ini adalah rem darurat. Selama ini kita itu seperti keran air yang dibuka penuh. Sekarang, Presiden Prabowo memutuskan untuk mengecilkan keran itu demi menjaga cadangan masa depan dan menstabilkan harga. Strategi ini cerdas, tapi buat Malaysia, ini adalah alarm bahaya. Kenapa? Karena Malaysia itu sangat-sangat bergantung sama kita. Bayangkan, sebagian besar listrik yang menyala di rumah-rumah warga Malaysia, dari Kuala Lumpur sampai Johor, itu energinya berasal dari batu bara yang dikirim dari Kalimantan dan Sumatera. Perusahaan listrik mereka, Tenaga Nasional Berhad, bakal pusing 7 keliling kalau pasokan ini terganggu. Breaking news, ternyata Indonesia masih impor listrik dari Malaysia. Pemerintah kini memperpanjang kontrak pasokan listrik sebesar 200 megawatt dari perusahaan Sarawak Energy Berhad. Dari Sarawak. Alasannya, karena pasokan listrik di Kalimantan Barat belum sepenuhnya stabil. Tapi, warganet langsung heboh. Kok bisa negara sebesar Indonesia masih beli listrik dari luar negeri? Wakil Menteri ESDM, Yulianto Tanjung, bilang langkah ini cuma sementara untuk menutup defisit energi di perbatasan. Tapi, kalau ini terus diperpanjang, apa artinya kita belum mandiri energi? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa follow buat kabar panas berikutnya. Saya akan buka pabrik mobil.
Kenapa kita jadi pasar mobilnya orang lain? Iya. Kenapa? Karena will. Dengan segala hormat, Korea, sumber alam Korea apa? Coba periksa. Kita punya sumber alam semua untuk bikin mobil. Itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya memang ada statement bahwasanya banyak orang Indonesia, oknum-oknum yang tak suka kepada Malaysia, mengatakan Malaysia ketar-ketir dengan Singapura kalau Indonesia stop ekspor gas ataupun batu bara, para sahabat. Sedangkan untuk menghadapi warga sendiri dekat Indonesia itu masih kewalahan, masih warga banyak yang mengamuk, bukan setakat ibu-ibu ataupun emak-emak yang untuk membeli gas. Bapak-bapak pun ikut nontong atau bawa galon melon itu, para sahabat, yang 3 kilo, yang 3 kilo lah macam itu, para sahabat. Kalau dekat Malaysia kan, kalau yang subsidi kan 14 kilo, para sahabat. Bahkan dekat Malaysia, para pengusaha-pengusaha yang Mas Farhan tahu di perumahan Mas Farhan ini, para sahabat, lori-lori itu membunyikan belnya, tut 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 tut. Itu apa itu? Itu lori yang membawa gas. Mana-mana tahu di sekitaran perumahan yang gasnya sudah mau habis, langsung boleh diisi macam itu. Ataupun mereka akan meninggalkan semacam kertas macam atas brand nama kedai mereka macam itu. Kita bila-bila masa kehabisan gas, kita calling-calling sahaja macam itu. Di mereka akan dihantarkan dekat Indonesia, para sahabat, setengah mati, harga pun mahal. Sebenarnya dekat Indonesia itu harga dari pemerintah memang murah, tapi banyak oknum-oknum dan juga para pungli-pungli dari harga pemerintah murah dan ke bawah dinaikkan, ke bawah lagi dinaikkan, ke bawah lagi ke masyarakat juga dinaikkan. Itulah banyaknya oknum-oknum, banyaknya korupsi yang ada dekat di Indonesia. Dijadikanlah bahan gas itu dilangka, para sahabat, atau disalahgunakan, dan warga yang kesusahan mencari gas tersebut macam itu. Banyak. Kalau kita kuliti dengan fakta dekat Malaysia yang katanya ketar-ketir Indonesia akan stop ekspor batu bara, sebenarnya Indonesia menyetop ekspor karena sudah berlebihan menguras hasil bumi negara Indonesia dan membuat pasar dunia bikin down, para sahabat, harga pasaran batu bara itu. Makanya pemerintah Indonesia, Menteri SDM akan mengurangi macam itu untuk ekspor batu bara agar pasaran dunia baik lagi macam itu. Bukan setakat mengatakan dibuatkan konten sama oknum-oknum Konoha ini, Malaysia yang ketar-ketir, yang Malaysia akan gelap gulita. Indonesia masih impor listrik dari Sarawak, para sahabat, untuk mencukupi kebutuhan yang ada di Kalimantan perbatasan itu, para sahabat. Ngaca, kuliti fakta yang sebenarnya. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.